saya Sarah Monica, saya dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan kimia unsur tentang gas mulia. Jika kita lihat, paling kanan pada tabel periodik ini terdapat golongan 8A atau biasa disebut dengan gas mulia. Kenapa sih disebut dengan gas mulia? Pasti kalian bertanya-tanya. Karena pada suhu ruang unsur ini disebut dengan gas. Selain itu juga dikenal dengan kestabilannya sehingga sungkar bereaksi pada unsur lainnya. Gas mulia juga disebut dengan gas inert karena dianggap tidak dapat bereaksi pada unsur lainnya. Pada tahun 1962, ilmuwan yang bernama Neil Bartlett merelasikan xenon dengan PTF6 dan menghasilkan senyawa gas mulia yang pertama kali, yaitu xenon hexaprolatinat. Lalu setelah itu ditemukan unsur senyawa lainnya dari unsur gas mulia. 6 unsur alami yang termasuk ke dalam gas mulia yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Semua elektron pada subkulitnya sudah berpasangan sehingga menyebabkan unsur ini stabil karena sungkar membentuk ikatan kovalen dengan atom lainnya, dan karena konfigurasi elektronnya yang stabil, maka akan berakhir pada konfigurasi duplet untuk helium dan oktet untuk unsur lainnya. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi tinggi sehingga sulit membentuk ion positif dan afinitas elektron yang rendah, sehingga menghasilkan atom-atom gas mulia sulit mengikat elektron menjadi ion negatif. Hal ini menyebabkan sungkar berikatan secara ionik karena sifatnya stabil di alam. Gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik. Selain itu, gas mulia terdapat juga di atmosfer dalam jumlah kecil. Untuk sifat fisis pada unsur-unsur gas mulia dapat diamati pada data berikut. Untuk densitasnya atau kerapatannya dan jari-jari atomnya dari helium ke radon semakin besar, sedangkan untuk energi ionisasi berbanding terbalik, di mana energi ionisasinya dari helium ke radon semakin berkurang. Untuk titik leleh dan titik didih yang dimiliki oleh gas mulia sangatlah rendah. Titik didih hanya beberapa Celcius di atas titik lelehnya. Namun seiring bertambahnya massa dan jari-jari atom, kekuatan gaya London bertambah sehingga titik leleh dan titik didih dari helium ke radon semakin bertambah. Kegunaan gas mulia, helium biasa digunakan untuk pengisian balon darah karena sifatnya yang ringan. Selain itu sebagai pelarut gas oksigen karena pelarutnya dalam darah yang rendah. Neon biasa digunakan untuk lampu reklame karena gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Selain itu, lampu di bandara umumnya menggunakan neon sebagai pengisinya karena cahaya yang dihasilkan dapat menembus kabut. Argon biasa digunakan sebagai pengisi dalam beberapa bola lampu karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus. Selain itu, argon biasanya digunakan untuk atmosfer pada pengelasan logam. Krypton biasa digunakan pada kilat lampu, fotografi, dan juga sebagai pengisi prolofton. Xenon biasa digunakan pada penguatan lampu untuk bakterisida. Selain itu, xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik. Namun penggunaannya sangat terbatas sehubung dengan harganya yang mahal. Radon biasa digunakan radioterapi kanker sebagaimana sifatnya yang radioaktif. Selain itu, radon dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium di dalam tanah maupun batuan. Demikian video yang sudah saya buat, semoga bisa membantu. Terima kasih.